Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Jadi di video kali ini Bapak akan membahas mengenai inverse matrix, di mana untuk kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu masih kompetensi dasar 3.4 dan juga 4.4. Adapun tujuan pembelajaran untuk pertemuan kita kali ini yaitu yang pertama dapat menentukan inverse matriks 2 kali 2. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan inverse matriks 3 kali 3. Dan yang ketiga itu adalah mengidentifikasi sifat-sifat dari inverse matriks. Oke, tapi sebelum kita membahas mengenai inverse matriks, kita akan ingat terlebih dahulu, yaitu bagaimana cara menentukan determinan matriks dan juga sifat-sifat dari determinan matriks. Oke, misalkan di sini terdapat sebuah matriks A. Matriks A itu elemen-elemennya adalah A, B, C, D dan berordo 2 kali 2 ya. Maka determinan dari matriks A dinotasikan dengan A di dalam tanda mutlak. Ini bisa kita cari dengan mengalihkan A dikalikan dengan D, kemudian dikurangi dengan B dikalikan dengan C. Nah, ini kalau matriksnya itu ordonya 2 kali 2. Nah, jika matriksnya itu berordo 3 kali 3, kita bisa menggunakan cara ataupun metode Sarus ataupun metode kofaktor. Oke, langsung saja. Sekarang bagaimana cara menentukan inverse dari matriks 2 kali 2? Untuk inverse matriks 2 kali 2 sendiri, itu misalkan kita memiliki matriks A yang berordo n kali n, jadi dan I matriks identitas, matriks atau inverse dari matriks A sendiri itu dinotasikan dengan A pangkat negatif 1. Nah, ketika A pangkat negatif 1 atau A inverse ini dikalikan dengan A atau A dikalikan dengan A inverse, itu hasilnya sama juga dengan matriks identitas. Nah, lantas bagaimana cara menentukan A inverse sendiri? Misalkan di sini karena matriks 2 kali 2, kita misalkan matriksnya itu adalah matriks A dengan elemen-elemennya itu adalah A, B, C, D. Maka untuk menentukan inverse dari matriks A atau A inverse, dia bisa kita cari dengan cara 1 per determinan dari matriks A, kemudian dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Nah, bagaimana cara menentukan adjoin dari sebuah matriks? Di sini terutama matriks 2 kali 2. Jadi, adjoin dari matriks 2 kali 2 itu, atau di sini adjoin dari matriks A itu, bisa kita cari dengan cara kita menukar antara elemen A dan D. Jadi, kita tukar D dengan A. Kemudian untuk elemen B dan C-nya kita negatifkan. Nah, ini adalah adjoin dari matriks berordo 2 kali 2. Kemudian, ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan inverse matriks itu, yaitu jika yang pertama, determinannya itu dia sama dengan 0. Nah, jika determinan dari matriks A-nya itu dia sama dengan 0, maka A itu dia tidak memiliki inverse atau disebut juga dengan matriks singular. Kemudian yang kedua, jika determinannya itu tidak sama dengan 0, maka A inverse-nya itu ada atau dia itu memiliki inverse. Nah, biasanya disebut dengan matriks non-singular. Oke, sekarang kita akan coba contohkan untuk cara menentukan inverse matriks 2 kali 2. Misalkan di sini terdapat sebuah matriks A di mana matriks A itu elemennya adalah 3, 1, 5, 2. Maka untuk menentukan inverse dari matriks A, kita tulis A inverse itu sama dengan 1 per determinan dari matriks A, kemudian dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Oke, kita tentukan terlebih dahulu adjoin dari matriks A ataupun determinan dari matriks A. Jadi 1 per determinannya berapa nih? Berarti kan ini 3 kali 2 yaitu 6. Dikurangi dengan 1 kali 5 yaitu 5. Kemudian untuk adjoinnya tadi jangan lupa untuk 3 dan 2-nya kita tukar. Berarti di sini 2, di sini 3. Kemudian untuk
5 dan satunya kita negatifkan. Jadinya min 5 dan juga min 1. Nah, kemudian ini 1 dibagi dengan 6 dikurangi 5 itu adalah 1, maka ini adalah 1. Nah, kalau 1 ini kita kalikan dengan matriks 2 min 1 min 5, 3, artinya kan dia tetap ya. Karena semua elemen di dalam matriks 2 min 1 min 5, 3 ini kita kalikan dia dengan 1. Sehingga kita peroleh determinan dari matriks A ataupun inverse dari matriks A itu adalah 2, kemudian min 1, kemudian min 5, dan juga 3. Nah, ini adalah cara bagaimana menentukan inverse dari matriks 2 kali 2. Kemudian kita akan ke contoh yang kedua. Di sini terdapat sebuah matriks A, kemudian matriks A ini dia tidak mempunyai inverse. Yang ditanyakan berapa nilai X-nya. Oke, kita ingat terlebih dahulu tadi bahwa sebuah matriks itu tidak mempunyai inverse jika apa? Jika nilai determinan dari matriks A-nya dia itu sama dengan 0. Berarti kita cari nih determinan dari matriks A, yaitu maka kita kalikan X dengan X min 4, kemudian dikurangi dengan 6 kali 2. Ini dia harus sama dengan 0. Sehingga ini kalau kita kalikan menjadi X kuadrat min 4x, kemudian min 12, ini sama dengan 0. Kemudian tinggal kita faktorkan, faktornya adalah x min 6 dengan x plus 2, ini sama dengan 0. Maka kita peroleh nih nilai x-nya, yang pertama x min 6 sama dengan 0, atau yang kedua x plus 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh X-nya yang pertama itu adalah 6, dan yang kedua X-nya itu dia sama dengan minus 2. Nah, itu adalah cara menentukan sebuah elemen dari matriks jika diketahui bahwa matriks tersebut itu tidak memiliki inverse. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menentukan jika ukuran matriksnya itu bukan 2 kali 2? Ukuran matriksnya misalkan 3 kali 3 ataupun 4 kali 4. Oke, kita akan bahas itu. Nah, untuk inverse dari matriks 3 kali 3 sendiri, misalkan di sini diberikan sebuah matriks A yang berordo 3 kali 3 di mana elemen-elemennya itu ada A11, A12 sampai A33. Tapi kita ingat terlebih dahulu bahwa A11 di sini dia mengandung arti satu yang depan ini menunjukkan letak baris, kemudian kalau yang belakang itu dia menunjukkan letak kolom. Jadi A11 ini dia terletak pada baris pertama, kolom pertama. Nah, untuk menentukan inverse matriks berordo 3 kali 3, 4 kali 4 ataupun yang lainnya itu sama ya. Yaitu caranya A inverse itu dicari dengan cara 1 per determinan dari matriks A dikalikan dengan adjoin dari matriks A. Tapi yang agak berbeda untuk matriks 3 kali 3 sendiri, cara menentukan adjoinnya. Bagaimana cara menentukan adjoinnya? Nah, untuk menentukan adjoinnya kita harus ingat terlebih dahulu mengenai minor dari matriks. Oke, untuk minor sendiri pada pertemuan sebelumnya itu kan kita notasikan dengan M11. Bahwa M11 itu artinya minor baris pertama kolom pertama, yang artinya kita ingat terlebih dahulu ya, M11 itu dia sama juga kita itu menentukan determinan dari matriks apa. Jadi kalau M11 kita tutup baris pertama dan juga kolom pertama. Nah, maka kita sebetulnya menentukan determinan matriks dari A22, kemudian A23, kemudian A32, kemudian A33. Nah, ini adalah M11. Kemudian kalau M12 berarti kan kita tutup baris pertama dan kolom kedua kita cari determinannya. Nah, sekarang setelah kita menentukan minor M11, M12, M13, kita ingat yang namanya kofaktor. Jadi kofaktor itu kan minor dikalikan dengan min 1 pangkat I plus J. Dimana kalau I-nya itu adalah baris dan J-nya itu adalah letak kolom. Kalau I dijumlahkan dengan J dia bernilai genap, artinya kan dia positif. Maka yang M11 ini dia positif. Kalau M12 ini negatif. Kemudian M13 ini positif. Kemudian M21 ini adalah negatif karena 2 tambah 1 itu adalah 3. Kemudian ini positif, ini negatif.
Ini 3 tambah 1, 4, positif, ini negatif. Nah, untuk adjoinnya sendiri, kalau kita lihat sebelum ke adjoinnya, M11, kemudian min M11, M12, M13, itu adalah nilai dari kofaktornya ya. Jadi kita bisa tuliskan itu adalah nilai dari kofaktor. Jadi ini itu adalah K11, kemudian ini adalah K12, kemudian K13, ini adalah K21, ini K22, kemudian ini adalah K23, kemudian ini adalah K31 sampai K33. Nah, kemudian adjoinnya itu apa? Adjoinnya itu adalah transpose dari matriks kofaktor ini. Jadi, adjoin dari matriks A, di mana matriks A itu dia berukuran 3 kali 3, itu adalah transpose dari matriks kofaktor ini. Jadi kofaktornya kita transposkan. Kalau kita transposkan berarti yang tadinya baris dirubah menjadi kolom. Jadi K11, ini K12, kemudian K13, kemudian ini adalah K21, kemudian K22, K23, dan baris ketiga itu menjadi kolom ketiga, yaitu K31, K32, dan juga K33. Nah, ini adalah adjoin dari matriks berordo 3 kali 3. Oke, kita akan langsung contohkan saja bagaimana cara menentukan inverse dari matriks 3 kali 3. Misalkan di sini terdapat sebuah matriks A. Jadi tadi kita harus mencari minor dari setiap baris dan kolom. Jadi kita cari terlebih dahulu M11. Artinya kalau M11 kita itu mencari determinan dari matriks ini, min 1130. Jadi kita tuliskan min 11 kemudian 30. Maka ini kita peroleh nilai determinannya itu adalah min 1 kali 0 itu adalah 0, kemudian dikurangi 1 kali 3 itu adalah 3. Sehingga ini sama dengan negatif 3. Kemudian setelah kita mencari M11, kita cari juga M12. Kalau M12 itu menandakan bahwa kita tutup baris yang pertama dengan kolom yang kedua. Berarti kita itu mencari determinan dari 1120. Maka determinannya ini sama dengan 1 kali 0 itu adalah 0, dikurangi 1 kali 2 itu adalah 2. Sehingga ini sama dengan minus 2. Kemudian berikutnya kita cari juga M13. Nah, M13 sendiri itu adalah berarti kita tutup baris pertama dan kolom ketiga. Berarti ini determinan dari 1, min 1, 2, dan 3. Ini determinannya adalah 1 kali 3 itu adalah 3. Kemudian dikurangi dengan min 2 itu adalah sama dengan 5. Nah, setelah baris pertama sudah, sekarang kita ke baris yang kedua. Berarti kita cari M21. Nah, kalau M21 berarti kita tutup baris kedua dan kolom ke-1. Berarti baris keduanya itu ini, kolom ke-1-nya ini adalah berarti M21 itu adalah determinan dari matriks 2 min 1 kemudian 3 0. Berarti ini sama dengan 0 dikurangi dengan min 3 itu sama dengan 3. Nah, setelah M21 kita cari yaitu M22. Kita tuliskan sebelah sini M22-nya. M22-nya itu dia sama dengan berarti determinan dari matriks kita tutup baris kedua dan juga kolom kedua. Berarti 0 min 1 dan juga 2 0. Berarti determinannya ini sama dengan 0 dikurangi min 1 kali 2 itu adalah min 2. Berarti ini sama dengan 2. Kemudian M23. Nah, untuk M23 sendiri berarti baris kedua dan kolom ketiga kita tutup. Baris kedua, kolom ketiga kita tutup berarti determinan dari matriks 02, 23. Berarti ini sama dengan 0 kali 3 itu adalah 0, dikurangi 2 kali 2 itu adalah 4. Nah, ini sama dengan negatif 4. Kemudian M31. Nah, M31 berarti kita tutup apa nih? Baris ketiga dan kolom ke-1. Berarti kita mencari determinan dari 2
min 1, min 1, 1. Nah, ini adalah determinannya adalah 2 kali 1 yaitu 2, kemudian dikurangi dengan 1, min 1 kali min 1 itu adalah 1. Berarti ini sama dengan 1. Kemudian kita cari juga M32. Nah, untuk M32 berarti baris ketiga, kolom kedua kita tutup, sehingga ini determinan dari matrik 0, min 1, 1, 1. Berarti ini sama dengan 0, min 1. Nah, 0 min 1 itu adalah 1. Nah, yang terakhir kita cari M33. Berarti untuk M33-nya itu dia sama dengan, kita tutup baris ketiga dan kolom ketiga, maka determinan dari matriks 02, 1, min 1. Sehingga ini sama dengan 0 dikurangi dengan 2, sehingga kita peroleh dia sama dengan negatif 2. Nah, tadi untuk menentukan inverse dari matriks A, di mana matriks A ini berukuran 3 kali 3, kita harus menentukan determinan dan juga adjoinnya. Tapi sebelum menentukan determinan dan adjoinnya, kita perlu menentukan kofaktornya. Jadi untuk kofaktor sendiri kita akan ingat terlebih dahulu ya, untuk kofaktor yaitu Kij itu sama dengan min 1 pangkat I plus J, kemudian dikalikan dengan Mij. Nah, tadi untuk M11 sendiri nilainya adalah min 3. Jadi untuk M11 kita tuliskan terlebih dahulu minor-minornya tadi. M11 itu adalah min 3, kemudian tadi M12 itu adalah min 2, kemudian M13 itu adalah. Cara menentukan kofaktor yaitu cara mudahnya untuk K11 berarti kan dia tetap ya, yaitu min 3. Karena 1 tambah 1 itu adalah 2 dan 2 itu genap. Kemudian kalau K12 karena 1 tambah 2 itu adalah ganjil, maka min 2 kali min 1 yaitu dia jadi positif 2. Kemudian kalau K13 berarti karena dia genap berarti dia sama dengan minornya. Kemudian kalau K21 karena ganjil berarti dia kebalikan dari minornya, berarti dia sama dengan min 3. Kemudian kalau K22 berarti dia sama dengan tetap ya, karena 2 tambah 2 itu genap. Kemudian kalau K23 karena minornya min 4, maka kebalikannya itu adalah 4. Kemudian berikutnya K31. Nah, K31 ini dia sama dengan 1. Kemudian kalau K32 karena 3 tambah 2 itu adalah 5, min 1 pangkat 5 itu adalah negatif 1, maka ini min 1. Dan yang terakhir kalau K33 itu dia sama dengan negatif 2. Oke, baru setelah itu kita menentukan nilai dari determinan dari matriks A. Jadi untuk menentukan determinan sendiri dari matriks 3 kali 3 kan ada dua metode ya yang kemarin itu, yaitu metode Sarus dan juga metode kofaktor. Nah, berhubung di sini itu kita sudah menentukan nilai dari kofaktornya, jadi untuk menentukan determinannya tinggal kita pilih. Kita itu mau mengekspansi terhadap baris atau kolom keberapa. Misalkan di sini kita akan mengekspansi terhadap baris yang pertama, yaitu 0, 2, dan min 1. Jadi 0, 2, dan min 1 itu nanti dikalikan saja dengan kofaktornya. Karena 0 itu dia terletak di baris pertama, kolom pertama, maka ini nanti dikalikan dengan K11, yang ini dikalikan dengan K12, yang min 1 ini nanti dikalikan dengan K13. Nah, kemudian hasil perkalian ininya kita jumlahkan, nah itu adalah nilai determinannya. Oke, berarti bisa kita tuliskan 0, 2, dan min 1. Oke, kita tuliskan. Jadi ada 0 dikalikan dengan K11, kemudian ditambah dengan 2 dikalikan dengan K12, kemudian yang terakhir adalah ditambah dengan min 1 dikalikan dengan K13. Oke, tinggal kita masukkan aja kofaktornya. Berarti ini 0 kali min 3 itu adalah 0, kemudian ditambah dengan 2 dikali 2 itu adalah 4 ya. Kemudian yang terakhir itu adalah min 1 dikalikan dengan 5 itu adalah min 5. Sehingga kita peroleh nilai determinannya itu adalah negatif 1.
Maka dapat kita simpulkan bahwa inverse dari matriks A itu dia sama dengan 1 per determinan, di mana determinannya itu adalah min 1, bahwa 1 per min 1, kemudian ini dikalikan dengan A join dari A. A join dari A bagaimana? A join dari A yaitu K11, K12, dan K13 kita tuliskan ke bawah. Jadi min 3, 25, kemudian di sini adalah K21, K22, K23, yaitu min 3, 2, dan 4, dan yang terakhir di sini adalah 1, min 1, min 2. Nah, kemudian yang terakhir kita kalikan 1 per determinan tadi dengan elemen-elemen yang berada di matriks ini. Berarti hasilnya itu adalah 3, 3 min 1, kemudian min 2, min 2, 1, kemudian min 5, min 4, dan juga 2. Nah, itu adalah langkah-langkah dalam menentukan inverse matriks 3 kali 3. Di mana tadi langkah pertama, kita harus menentukan minornya terlebih dahulu. Setelah itu kita tentukan nilai kofaktornya. Setelah kofaktornya, kita cari nilai determinan dari matriks A-nya, baru kita kalikan 1 per determinannya itu dengan A join dari matriks A-nya. Oke, kemudian kita akan ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai sifat-sifat dari inverse matrix. Jadi di inverse matrix itu ada beberapa sifat di sini. Yang pertama, jika terdapat sebuah matriks ya, di sini ada matriks A dikalikan dengan A inverse-nya. Jadi kalau A inverse dikalikan dengan A atau A dikalikan dengan A inverse, ini hasilnya sama dengan matriks identitas. Kemudian yang kedua, jika matriks A inverse kemudian diinverskan lagi, itu hasilnya dia sama juga dengan matriks A. Kemudian sifat yang ketiga, jika ada transpose dari sebuah matriks, itu diinverskan, itu hasilnya dia akan sama juga dengan kita mencari inverse dari matriks A terlebih dahulu, baru hasilnya kita transposkan. Kemudian yang keempat, jika terdapat perkalian dua buah matriks, yaitu matriks A dikali B, kemudian diinverskan, itu nilainya dia akan sama juga ketika kita menginverskan satu per satu. Jadi B inverse-nya kita inverskan, B-nya kita inverskan, A-nya juga kita inverskan, baru kita kalikan. B inverse dikalikan dengan A inverse. Jangan sampai A kali B inverse itu sama dengan A inverse kali B inverse. Jangan, karena ini kita balik. Kalau A kali B inverse artinya B inverse-nya dulu baru kita kalikan dengan A inverse-nya. Kemudian yang terakhir, bahwa nilai determinan dari A inverse itu nilainya dia sama juga dengan 1 per determinan dari matriks A. Nah, itu adalah pembahasan kita mengenai inverse matrix, di mana inverse matrix tadi itu bisa kita cari dengan cara 1 per determinan dikalikan dengan adjoint dari matriks yang kita cari. Nah, sebetulnya untuk menentukan inverse dari sebuah matriks itu ada cara lain yang akan kita bahas di video berikutnya, yaitu dengan cara operasi baris elementer. Nah, silakan untuk evaluasi pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, silakan anak-anak bisa mencoba keempat soal ini, dan jika ada kesulitan ataupun kendala terkait dengan penyelesaiannya, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, semoga video penjelasan kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.